Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Siti Maslahatun Alfia dengan NIM 6420730. Perkenalkan, nama saya Yonovia dengan NIM 642072993. Perkenalkan, saya Elsa Triola Sihaan, NIM 6420742. Manindriani, NIM 642072213. Di pertemuan 4 kali ini, kami akan membahas mengenai lanjutan memasuki pasar luar negeri dalam teori ekonomi bisnis internasional. Beberapa poin atau strategi yang kami bahas yaitu 1. Memperbaiki kinerja ekspor dan impor, yang kedua strategi ekspor, yang ketiga ada pembiayaan ekspor, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai bisnis internasional. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu memperbaiki kinerja ekspor dan impor. Terdapat banyak cara bagi eksportir yang belum berpengalaman untuk memperoleh informasi mengenai peluang pasar luar negeri dan menghindarkan perangkap-perangkap yang biasa ada dan cenderung mengecilkan hati dan membuat frustasi eksportir baru. Pada dasarnya, terdapat sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peluang pasar di luar negeri, yaitu 1. Sumber informasi pemerintah, dan yang kedua, memanfaatkan perusahaan-perusahaan manajemen ekspor. Di mana saya akan menjelaskan tentang strategi ekspor. Suatu perusahaan dapat mengurangi risiko yang terdapat pada kegiatan ekspor jika perusahaan tersebut secara hati-hati memiliki strategi ekspornya. Terdapat beberapa petunjuk yang dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki kekurangan keberhasilan mereka dalam melakukan ekspor. Kemungkinan berhasil dalam ekspor dapat meningkatkan secara dramatis dengan cara menerapkan langkah strategi sederhana di mana di sini terbagi dari 4, di mana nomor 1 itu bagi perusahaan pemula sangat membantu jika menyewa konsultan manajemen ekspor yang berpengalaman. Yang kedua itu pada awalnya fokus pada satu atau beberapa pasar. Yang ketiga itu memasuki pasar luar negeri diawali dengan skala kecil. Yang keempat itu adanya supervisor yang mengawasi aktivitas ekspor. Yang ketiga, pembiayaan ekspor dan impor. A. L atau C. Letter of Credit. Letter of Credit berlaku dalam transaksi perdagangan internasional dikeluarkan bank atas permintaan importir. Letter of Credit menyatakan bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang berhak, biasanya kepada eksportir yang disertai dokumen tertentu. B. Surat Wesel. Surat Wesel merupakan alat yang bisa digunakan untuk pembayaran dalam perdagangan internasional, yaitu surat perintah tertulis secara sederhana oleh eksportir yang menginstruksikan kepada importir atau agen importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Yang C. Bill of Loading. Bill of Loading diterbitkan untuk eksportir oleh perusahaan pengangkutan barang. Tujuan Bill of Loading yaitu sebagai tanda terima, B. sebuah kontrak, C. dan sebagai dokumen of title. Penjelasannya adalah A. Sebagai tanda terima, Bill of Loading menunjukkan perusahaan angkut telah menerima barang dagangan yang dijelaskan pada faktur dokumen. B. Sebuah kontrak menjelaskan bahwa perusahaan pengangkutan harus menyediakan jasa pengangkutan dengan jumlah biaya tertentu. C. Dan sebagai dokumen of title dapat digunakan untuk memperoleh pembayaran atau janji pembayaran tertulis sebelum barang dagangan diberikan kepada importir. Dapat juga berfungsi sebagai jaminan bagi dana yang dapat diberikan lebih dahulu oleh bank lokal sebelum atau selama pengapalan dan sebelum pembayaran dilakukan oleh importir. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara, yang satu dengan negara yang lain. Yang pertama adalah tingkat bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Yang pertama ada perdagangan internasional. Itu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk oleh suatu
oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang B, memperoleh keuntungan dari spesifikasi. Yang C, merupakan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri dan keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua ada pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan transaksi bisnis internasional, umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi. Tahap dalam memasuki bisnis internasional, yang pertama ada ekspor insendentil, yang kedua ekspor aktif, yang ketiga penjualan lisensi, yang ketiga franchising, yang kelima pemasaran di luar negeri, yang keenam produksi dan pemasaran di luar negeri. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.